Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin di manapun berada, dalam sebuah riwayat disebutkan tentang keutamaan Luqman Al-Hakim. Tentu kita tidak asing dengan nama seorang hamba tersebut. Beliau orang yang begitu soleh, begitu bijaksana, seorang ayah, seorang pendidik yang berhasil mendidik anak-anaknya, sehingga pesan dan nasihat beliau kepada anak-anaknya Allah legendakan dalam sebuah surat dengan nama beliau, yaitu surat Luqman. Beliau bukanlah orang yang punya strata sosial tinggi. Beliau bukanlah manusia yang punya pangkat ataupun jabatan yang tersohor di khalayak manusia. Bahkan beliau hanya seorang pengembala kambing, yang kambing itu pun milik tuannya. Suatu hari tuannya ini meminta beliau untuk menyembelih seekor kambing. Kemudian tuannya meminta agar dia dibawakan anggota tubuh yang terbaik dari kambing tersebut. Maka Luqman pun menjalankan perintah tuannya tersebut. Segera ia menyembelih seekor kambing, kemudian mengambil satu anggota tubuh terbaik dari kambing tersebut. Kemudian beliau menghadap kepada tuannya. Wahai tuan, perintah Anda sudah saya laksanakan. Ini saya bawakan anggota tubuh yang terbaik dari kambing yang barusan saya sembelih. Maka diserahkanlah anggota tubuh dari kambing tersebut berupa hatinya. Berupa hatinya dalam riwayat lain dan juga lisannya. Kemudian diterimalah hati tersebut oleh sang tuannya. Berjalan atau berlalulah waktu. Kemudian suatu ketika tuannya minta lagi atau minta kembali kepada si Luqman ini. Wahai Luqman, tolong saya minta engkau sembelihkan lagi untukku seekor kambing. Cuma kali ini saya minta engkau bawakan untukku anggota tubuh yang paling buruk, paling jelek. Kemudian Luqman pun menjalankan perintah tuannya tersebut. Beliau segera menyembelih seekor kambing. Lantas beliau ngambil anggota tubuh yang terburuk dari kambing tersebut. Diambillah hati. Diambillah hatinya. Lantas beliau pun menghadap kepada tuannya. Wahai tuan, saya sudah menjalankan perintah tuan, dan ini saya bawakan anggota tubuh yang terburuk, terjelek dari kambing ini. Dia serahkan hatinya. Lantas tuannya tadi terheran-heran. Wahai Luqman, dulu aku perintahkan engkau untuk menyembelih kambing. Aku minta engkau bawakan yang terbaik, engkau bawakan hati. Dan sekarang aku minta engkau ambilkan anggota tubuh yang terjelek dan engkau juga bawakan hati. Kenapa bisa sama ya Luqman? Lantas beliau pun, Luqman Al-Hakim, menjelaskan, wahai sang tuan, ketahuilah bahwa anggota tubuh ini kalau dia baik, maka tidak ada yang lebih baik dari anggota tubuh hati ini.
Dan sebaliknya wahai Tuhan, kalau anggota tubuh ini yaitu hati ini ya itu buruk, maka tidak ada yang lebih buruk dari keburukan hati ini. Ya, Masya Allah, ini satu riwayat kisah yang disebutkan Al-Imam Ibnu Katsir di kitabnya, kitab tafsir beliau. Dari riwayat ini ada satu isyarat, ya, satu isyarat yang beliau tunjukkan bahwa ini juga berlaku untuk manusia, bahwa inti dari kebaikan manusia itu ada di hatinya. Barometer kebaikan seorang hamba itu ada di hatinya. Kalau seandainya hati seorang hamba itu baik, bersih, ya, sehat dari berbagai macam penyakit, baik penyakit syubhat, syahwat, ya, maka bisa dipastikan anggota tubuh yang lain juga akan baik. Lisannya akan mengeluarkan perkataan yang thayyibah, ya. Kedua matanya akan digunakan untuk melihat yang baik-baik, telinganya, ya, tangannya, kakinya, semuanya akan menjadi baik. Ya, dan sebaliknya ketika hati seorang hamba itu buruk, maka bisa dipastikan anggota tubuh yang lain juga akan buruk. Lisannya akan keluar ucapan-ucapan yang kotor, ya, ucapan-ucapan yang maaf jorok, ya. Kedua matanya juga dipakai untuk melihat hal yang diharamkan, telinganya, kakinya, tangannya, semua, ya, karena hatinya yang sudah buruk atau hati yang tidak sehat. Hal ini ya juga sudah diisyaratkan, ya, disampaikan Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya. Ya, beliau bersabda, ala inna fil jasadi mudghah fa in saluhat saluha sairu jasadi wa in fasadat fasada sairu jasadi. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Kalau segumpal darah ini baik, maka bisa dipastikan anggota tubuh yang lain juga akan baik. Sebaliknya, kalau segumpal darah ini buruk, maka bisa dipastikan anggota tubuh yang lain juga akan buruk. Ala wahyal qalb. Ketahuilah, itulah hati. Maka tentu ya pesan dari Luqman Al-Hakim yang beliau sebagai seorang murabbi, seorang pendidik, seorang mudarris, seorang ustadz yang memberikan pesan kepada kita, khususnya kita semua sebagai ya pendidik, pembimbing, ustadz, ya, dan orang-orang yang mengajarkan anak-anak didik kita, ya, sepantasnya dan selayaknya kita berikan perhatian yang besar dalam mentarbiyah hati anak didik kita. Ya, selayaknya kita curahkan perhatian kita yang besar. Ya, bagaimana kita membimbing, mendidik hati anak-anak didik kita. Ya, supaya anak didik kita memiliki hati yang bersih, hati yang sehat, ya, hati yang jauh dari ya tadi penyakit-penyakit syubhat syahwat, ya, berupa kesyirikan, khurafat, bid'ah dan seterusnya. Karena dengan ya membersihkan hati anak-anak didik kita, ya konsekuensi atau hasilnya mereka pasti akan memiliki pribadi yang luhur, pribadi yang baik, ya, punya moral yang atau etika yang tinggi, ya, karena hati mereka sudah terdidik, hati mereka hati yang bersih dan sehat. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi pesan yang sungguh luar biasa dari seorang pendidik, dari seorang Luqman, ya, kepada kita semuanya selaku pendidik
mudaris, murabbi, ya, untuk sekali lagi perhatian yang besar ya terhadap ya tarbiyah ruhiyah, tarbiyah qalbiyah untuk anak didik kita. Allahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.